Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathulil Umam. Saya dari IKLESBI, STEBI Global Mulia Cikarang, dan saya mengambil jurusan Ekonomi Syariah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu ilmu, yaitu khiyar dalam jual beli. Khiyar, bahasa kitanya memilih sesuatu dalam jual beli, itu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, terutama dalam aktivitas bisnis, aktivitas yang lain, khususnya dalam persoalan jual beli. Saking pentingnya masalah ini, para ulama sampai membuat bab khusus yang sangat panjang membahas tentang jual beli. Khiyar dalam prakteknya, banyak dari kita itu merasa menyesal saat kita membeli, saat kita bertransaksi jual beli. Penyesalan tersebut dapat terjadi dari pihak penjual ataupun dari pihak si pembeli. Penyesalan pada umumnya dapat diakibatkan karena ketidakadaan transparansi atau teknik penjualan yang tidak optimal, sampai persoalan kualitas barang yang ditransaksikan tidak sesuai dengan harapan, baik karena kesengajaan dari si penjual maupun dari ketidakcermatan dalam memilih barang, kurang hati-hati, dan dari faktor lain dari pihak pembeli. Khiyar, pengertian khiyar secara bahasa atau lughatan itu artinya memilih, menyisihkan atau menyaring. Secara semantik bahasa, kata khiyar itu berasal dari kata khair yang artinya baik. Dengan demikian, menurut istilah, khiyar adalah hak yang dimiliki seseorang untuk melakukan perjanjian usaha atau jual beli, untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian atau membatalkannya. Kemudian dari segi hukum, khiyar itu dihukumi mubah dalam artian boleh-boleh saja. Kemudian dari macam-macamnya terdiri dari, sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya singkat jadi 4 saja. Yang pertama khiyar majlis, kemudian yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aibi, dan yang keempat khiyar ru'yah. Macam-macam khiyar yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis adalah khiyar yang berlangsung asalkan penjual dan pembeli masih ada di tempat berlangsungnya transaksi. Nah, khiyar majlis berakhir saat kedua belah pihak berpisah dan transaksi tidak dapat dibatalkan, atau transaksi dianggap sah ketika kedua belah pihak sudah berpisah. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan melakukan khiyar atau hak memilih selama keduanya belum terpisah dari tempat akad tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Baik, yang kedua yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak antara penjual, pembeli, atau keduanya untuk tetap melanjutkan transaksi atau membatalkannya selama dalam masa tenggang yang sudah disetujui bersama. Biasanya khiyar syarat ini berlaku sampai 3 hari. Apabila sudah lewat dari 3 hari atau lewat dari yang disetujui bersama,
maka sudah dinyatakan transaksi itu sudah dinyatakan sah dan tidak ada khiyar setelah itu. Baik, yang selanjutnya adalah khiyar AIB. Khiyar AIB adalah khiyar untuk pembeli yang memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jika barang yang dibeli terdapat kecacatan. Adanya cacat yang bisa mengurangi nilai atau manfaat barang tersebut. Misalnya kecacatan pada hal yang penting atau cacat yang susah hilang, sulit untuk dihilangkan. Kemudian cacat tersebut sudah ada sejak di tangan pembeli. Mohon maaf, cacat tersebut sudah ada di tangan si penjual tadi. Kemudian yang terakhir adalah khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah itu hak pembeli dalam membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli yang disebabkan objek yang dibeli itu belum tampak saat akad dilakukan. Nah, pada khiyar ini pembeli belum dapat meneliti barang yang akan dibelinya. Dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang membeli suatu yang belum dilihatnya atau belum tampak, maka ia berhak khiyar memilih bila ia telah melihatnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baik, berlanjut ke contoh kasus dari 4 khiyar yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu khiyar majelis. Contohnya mungkin sering kita jumpai atau sering kita lakukan ya. Kita transaksi dengan orang, saat kita bertransaksi itu masih dalam koridor khiyar majelis sampai kita berpisah. Saya beli mangga di pasar. Nah, ketika saya dan pembeli bertransaksi dari situ, itulah yang dinamakan khiyar majelis sampai saya berpisah. Batas sahnya itu ketika saya sudah berpisah, itu khiyar majelis. Kemudian untuk khiyar syarat itu ada syarat terkhusus yang menyatukan antara itu. Contoh misal saya membeli di marketplace ya, misal beli di ada ya toko hijau, toko oren, saya membeli sesuatu. Nah, di situ ada syarat khusus. Misal kalau misalnya pengen saya kembalikan barangnya, saya harus unboxing barangnya dulu. Kalau misalnya ada kecacatan seperti itu. Jadi ada syarat yang mengikat. Ya, biasanya terdapat tenggang waktu 3 hari atau 5 hari seperti itu. Nah, untuk contoh kasus khiyar AIB sama, mirip-mirip, hampir sama seperti khiyar syarat ya, apabila barang yang kita beli itu terdapat cacat yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita membeli barang sendok, ternyata ketika sampai sendoknya bengkok, itu cacat dan tidak bisa digunakan. Itu kita bisa menggunakan khiyar AIB, bisa mengganti rugi barang tersebut atau meminta uang kembali, seperti itu. Kemudian kalau khiyar ru'yah, contohnya seperti ini. Saya membeli mangga dengan sampel yang diberikan oleh penjual seperti ini. Nih, mangganya sampelnya seperti ini. Saya lihat mangganya ternyata bagus, sesuai dengan kriteria yang saya inginkan. Akhirnya saya beli mangga itu dengan berat misal 10 kilo. Nah, ketika 10 kilo itu sudah di tangan saya, ternyata sebagian besar atau hampir semua mangga itu tidak sesuai ekspektasi saya. Nah, itu disitulah ada khiyar ru'yah yang bisa saya komplainkan setengah dari mangga itu saya kembalikan atau semuanya untuk mengganti rugi karena tidak sesuai yang ditunjukkan yang pertama tadi. Jadi seperti itu.
Hikmah dalam khiyar banyak yang kita dapat ambil pelajaran. Yang pertama, kita menghindari terjadinya penyesalan, rasa gelo antara penjual, pembeli atau keduanya. Kemudian menghindari juga yang namanya saling menipu antara saat kita bertransaksi. Setelahnya mendidik kepada penjual atau pembeli agar lebih berhati-hati saat memilih barang, kemudian lebih cermat lagi, lebih teliti lagi saat bertransaksi. Selanjutnya adalah menguatkan sikap rela, jadi saling ridho, antara penjual juga ridho dengan dagangan yang dia jual, pembeli juga ridho atas apa yang dia beli. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan toleransi, jadi kita sama-sama saling menolong. Penjual menjual karena ingin membutuhkan uang, kita juga membutuhkan barang tersebut, makanya kita beli. Jadi saling care, jadi saling tolong menolong lah bahasanya, seperti itu antara kedua belah pihak. Baik, mungkin cukup sekian apa yang telah saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini sangat bermanfaat untuk kita semua, walaupun apa yang disampaikan belum terlalu sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik saya pribadi. Saya Fathulil Umam undur diri, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.